Baik, salam Bapak Ibu Saudara berkati Tuhan. Seperti kita semua saat ini kita masih menikmati anugerah Tuhan, bahkan kesempatan kita hari ini kita akan sama-sama merenungkan sebuah kebenaran firman Tuhan, dan saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini ingin saya sampaikan tema kepada kita semuanya untuk sama-sama melihat bahwa tema yang saya sampaikan hari ini adalah terlibat melayani Tuhan. Jadi baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya percaya bahwa semua orang tentu ingin terlibat di dalam melayani Tuhan. Saya percaya bahwa semua orang ingin melakukan apa yang Tuhan inginkan, yaitu melayani Tuhan. Namun kita bisa terlibat di dalam melayani Tuhan dengan cara kita memperhatikan, dengan cara kita mengikuti beberapa langkah yang terdapat di dalam teks 1 Yohanes 3 ayat 16 sampai dengan yang ke-18. Saudara yang berkati Tuhan, pertanyaan bagi kita dari tema yang ada tadi, terlibat melayani Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita bisa terlibat di dalam melayani Tuhan? Ada beberapa langkah di dalam 1 Yohanes 3 ayat 16. Dalam ayat 16 ini berkata bahwa Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Jadi baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, cara untuk kita mengetahui, cara kita untuk terlibat di dalam pekerjaan Tuhan, terlibat di dalam kita melayani Tuhan, yaitu dengan kita harus mengenal kasih Tuhan. Jadi Bapak Ibu diberkati Tuhan, berbicara mengenal bahwa mengenal itu sama artinya bahwa memahami. Mengenal itu sama artinya kita mengetahui. Mengenal itu sama artinya kita mengerti, mengenal pasti, meresapi, dan kita mengakui, serta kita menyelami sesuatu yang ingin kita mau kenal. Kasih seperti apa yang kita mau kenal dari yang Tuhan miliki? Yaitu bahwa Ia menyerahkan nyawanya. Tuhan Yesus punya kasih yang sangat besar. Bahkan Allah pun sendiri punya kasih yang besar kepada kita umat manusia, sehingga Ia menyerahkan anaknya yang tunggal bagi kita orang yang berdosa. Dan kita manusia tentunya kita harus bisa mengenal kasih Allah. Kenapa? Kasih Allah itu sangat besar. Oleh karena itu kita sebagai manusia ciptaan Tuhan, kita harus mampu mengenal, kita harus mampu menyelami kasih Tuhan. Kita harus mampu memahami kasih Tuhan. Kita harus mampu mengenal lebih pasti lagi kasih Tuhan. Sehingga apa? Kita bisa terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. Ketika kita sudah mengenal kasih Tuhan, ketika kita sudah menyelami kasih Tuhan, ketika kita sudah mengenal kasih Tuhan, maka dengan hati kita akan terpanggil untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Maka dalam pribadi kita akan terlibat di dalam melayani Tuhan. Jadi baik Bapak Ibu yang berkati Tuhan, di dalam kehidupan kita sehari-hari ada seorang ibu yang begitu mengasihi anaknya. Ketika anaknya pergi keluar dari rumah, dia perhatikan, dia menanyakan, kamu kemana? Ketika anaknya pergi sekolah, tentu orang tuanya memperhatikan apa yang dibutuhkan anaknya untuk di sekolah. Artinya bahwa orang tua sangat mengasihi anaknya. Dari orang tua punya kasih yang besar untuk memperhatikan anak. Begitu pula dengan Tuhan Yesus. Begitu pula dengan Allah. Punya kasih yang besar. Oleh karena itu, kita sebagai manusia ciptaan Tuhan, untuk kita bisa terlibat di dalam pekerjaan Tuhan, dengan cara kita mengenal kasih Allah yang besar. Itu yang pertama Bapak Ibu berkati Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita bisa terlibat di dalam pekerjaan Tuhan? Yaitu kita harus mengenal kasih Tuhan. Yaitu kita harus memahami kasih Tuhan. Yaitu kita harus mengakui bahwa kasih Tuhan itu sangat besar bagi kita semuanya. Bahwa kita harus menyelami kasih Tuhan itu begitu dalam, lebih dalam lagi. Sehingga kita bisa merasakan apa yang Tuhan sudah pernah rasakan, yaitu rela menderita
dan rela mati. Itu untuk apa? Untuk kita manusia berdosa. Karena kasih Tuhan yang begitu besar itu, Dia rela menderita untuk kita. Bahkan Dia rela mati untuk kita. Oleh karena itu, kita wajib untuk mengenal kasih Tuhan. Sehingga pada akhirnya kita bisa berkorban kepada Tuhan dan kita terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu yang berkati Tuhan, ketika kita punya keinginan yang besar untuk kita mau terlibat di dalam pekerjaan Tuhan, yaitu melayani Tuhan, yaitu kita harus terlebih dahulu mengenal siapa yang harus kita layani, yaitu kepada Tuhan. Tuhan terlebih dahulu melayani kita. Oleh karena itu kita harus mengenal kasih Tuhan. Kita harus mengenal kasih Tuhan, karena kasih Tuhan itu besar kepada kita. Baik Bapak Ibu diberkati Tuhan, itu yang pertama. Bagaimana caranya agar kita bisa terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita bisa terlibat untuk melayani Tuhan. Itu kita harus mengenal kasih Tuhan. Yang kedua di sini Bapak Ibu diberkati Tuhan. Di ayat yang ke-17 di sini berkata demikian, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Jadi baik Bapak Ibu ini berkati Tuhan, bagaimana caranya supaya kita bisa terlibat di dalam melayani Tuhan? Bagaimana caranya supaya kita bisa terlibat di dalam pekerjaan Tuhan? Yang kedua di sini ingin saya sampaikan kepada kita bahwa kita harus memperdulikan dan memperhatikan orang lain yang sedang membutuhkan pertolongan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, di sini Yohanes mencatat bahwa ketika kita melihat saudara-saudara kita sedang dalam kesusahan, ketika kita melihat orang-orang di sekeliling kita sedang membutuhkan bantuan dari orang lain, maka yang kita harus lakukan adalah dari hati kita, yaitu kita perhatikan mereka, kita peduli kepada mereka. Kita mempedulikan dengan cara apa dalam diri kita, yaitu apa yang ada pada diri kita. Maka itulah yang harus kita salurkan kepada mereka. Apa yang kita miliki saat ini dan apa yang bisa kita bantu kepada orang lain ketika orang lain sedang membutuhkan, maka kita harus mampu melihat keadaan orang lain. Karena apa yang tadi yang saya katakan yang pertama, bahwa kasih Tuhan itu besar. Karena kasih Tuhan, Dia mampu memperhatikan orang-orang yang sedang membutuhkan. Karena kasih yang besar, Dia melihat manusia membutuhkan penyelamatan. Dia peduli kepada kita. Dia perhatikan kehidupan kita. Dia rela berkorban untuk kita. Sehingga dalam hidup Tuhan, keilahan Tuhan Dia tinggalkan demi kita orang berdosa. Karena Dia dalam dirinya, Dia sangat peduli akan kehidupan kita. Karena itu yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan dalam kehidupan kita adalah kita memperhatikan antara satu dengan yang lain. Yang Tuhan inginkan, yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan dalam kehidupan kita adalah yang kita miliki saat ini, yang harus kita bagikan kepada orang lain, yang harus kita berikan kepada orang lain. Karena kesempatan untuk kita memberi, karena kesempatan untuk kita membagikan sesuatu bukan di surga lagi, tetapi di dalam dunia ini. Kesempatan untuk kita membagikan sesuatu kepada orang lain adalah sekarang, di saat kita masih hidup, di saat kita masih menikmati anugerah Tuhan di dalam dunia ini, di saat kita masih mampu untuk melakukan sesuatu untuk kita bisa memperhatikan orang-orang di sekitar kita. Jadi Bapak Ibu ini berkati Tuhan, saya pernah temukan ada hamba Tuhan yang membagikan sebuah berkat kepada orang-orang di sekitar, kepada orang-orang yang membutuhkan.
yaitu membagikan pakaian dan juga sembako-sembako untuk keperluan rumah tangga. Artinya di sini bahwa seorang hamba Tuhan dia mempunyai hati untuk memperhatikan orang lain. Apa yang dia miliki, dia bagikan kepada masyarakat. Dia salurkan kepada orang-orang yang sedang membutuhkan. Maka disinilah kita mampu dan kita bisa terlibat di dalam pekerjaan Tuhan dengan cara kita peduli dan perhatikan kepada orang-orang yang sedang membutuhkan pertolongan. Jadi Bapak Ibu yang berkati Tuhan, apa yang kita miliki saat ini, itulah yang harus kita bagikan kepada orang lain. Itulah yang harus kita berikan kepada orang lain. Kalau kita mau memperhatikan dan mempedulikan orang yang sedang membutuhkan. Jadi Bapak Ibu yang berkati Tuhan, bagaimana caranya supaya kita bisa terlibat di dalam melayani Tuhan? Bagaimana caranya supaya kita bisa terlibat di dalam pekerjaan Tuhan? Yang pertama tadi adalah kita mengenal kasih Tuhan. Dan yang kedua adalah kita peduli dan perhatikan kepada orang-orang yang sedang membutuhkan pertolongan di sekitar kita. Dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan kepada kita semua Bapak Ibu dan berkati Tuhan, bagaimana caranya supaya kita bisa terlibat di dalam pekerjaan Tuhan? Di dalam ayat yang ke-18 di sini tercatat bahwa anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Jadi baik Bapak Ibu ini berkati Tuhan, kita bisa terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. Kita bisa terlibat untuk melayani Tuhan. Pekerjaan Tuhan bisa tersebar kemana-mana dengan cara kita mengajak sesama. Kita mengajak teman kita atau kita mengajak orang lain. Untuk apa? Untuk terlibat di dalam melayani Tuhan. Di sini Yohanes menganjurkan kita, menganjurkan anak-anaknya atau murid-muridnya pengikut Yohanes. Dia berkata, marilah kita mengasihi. Artinya di sini ada ajakan dari Yohanes ini kepada anak-anaknya, kepada murid-muridnya, supaya mereka sama-sama terlibat dengan dirinya, dengan Yohanes, untuk bisa memperhatikan orang-orang di sekitar, dari hati mereka untuk mengasihi orang lain, memperhatikan orang-orang yang sedang membutuhkan pertolongan. Kalau kita mau berbicara tentang mengajak di sini adalah kita membawa, kita meminta, kita mengundang, dan kita menyarankan orang lain untuk sama-sama terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. Kita membawa orang lain untuk kita sama melayani Tuhan. Kita meminta orang lain untuk sama-sama dengan kita untuk melayani Tuhan. Kita mengundang orang lain untuk kita bisa sama-sama melayani Tuhan. Dan kita menyarankan hidupnya untuk sama-sama terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. Jadi Bapak Ibu diberkati Tuhan, Yohanes mengajak anak-anaknya atau murid-muridnya untuk sama-sama dalam terlibat pekerjaan Tuhan. Jadi untuk mengenal kasih, kita berbagi kepada orang lain. Ketika orang lain sudah mengenal kasih itu, maka orang lain itu akan meneruskan pekerjaan Tuhan. Dia akan sama-sama terlibat untuk melayani Tuhan. Artinya dia akan mengajak orang lain lagi untuk melayani Tuhan. Sebagai contoh, ketika kita mau mengajak teman untuk pergi sekolah. Waktu saya masa SD, jarak rumah dari rumah ke sekolah saya itu sangat jauh. Jadi setiap harinya saya terkadang harus jalan kaki dan juga harus diantar. Tetapi untuk ditemani dari teman-teman supaya tidak kesepian dalam perjalanan, saya mengajak teman untuk sama-sama ke sekolah. Dan besoknya saya ajak teman lagi, dan pada akhirnya teman saya semakin banyak untuk pergi ke sekolah. Artinya di sini adalah kita mengajak orang lain untuk kita sama-sama pergi ke satu tujuan. Sama artinya kalau kita mau melayani Tuhan, kalau kita mau terlibat di dalam pekerjaan Tuhan, kalau kita mau orang lain terlibat dalam pekerjaan Tuhan, itu kita mengajak mereka supaya apa? Mereka terlibat di dalam pekerjaan.
Jadi Bapak Ibu yang berkati Tuhan, kita bisa terlibat di dalam pekerjaan Tuhan, yaitu kita bisa mengajak orang lain, kita bisa mengundang orang lain, untuk mereka bisa sama-sama terlibat di dalam melayani Tuhan. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa terlibat di dalam melayani Tuhan? Yang pertama tadi adalah kita bisa mengenal kasih Allah yang sesungguhnya. Dan yang kedua adalah kita peduli dan memperhatikan orang-orang yang di sekitar kita yang sedang membutuhkan pertolongan. Dan yang ketiga adalah kita mengajak, membawa orang lain untuk sama-sama terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. Baik ini yang dapat saya sampaikan kepada kita, saudara yang berkati Tuhan. Dalam firman Tuhan ini dapat memberkati kita semuanya dan dapat menolong kita untuk kita sama-sama terlibat di dalam pekerjaan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.